Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada hari ini kita akan bahas IHSG dan sekitar 6 saham lainnya yang layak untuk kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG. IHSG hari ini ditutup positif 0,16%. Kalaupun kondisinya tadi sempat bergerak turun, sempat menyentuh area low-nya di 6.974, tapi kemudian berhasil rebound dan ditutup positif. Apakah ini indikasi positif untuk IHSG kembali melanjutkan kenaikan sampai tutup gap di area 7.200? Hal ini harus kita nantikan sama-sama. Dan kalau IHSG benar tutup gap di 7.200, artinya IHSG normal-normal saja ya teman-teman, nggak ada kendala berarti. Kita akan langsung masuk ke analisa saham yang pertama. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah INDX. INDX pada hari ini ditutup mengalami kenaikan yang signifikan 24%. Volumenya juga luar biasa besar. Untuk support terdekat dari saham INDX ada di area 368 sampai 358. Untuk area support 2 berada di 330 sampai 320. Resisten terdekat sekaligus neckline ada di area 426. Kenapa saya bilang neckline? Karena kalau misalnya berhasil breakout dari area 426, maka ada kemungkinan ini adalah cup and handle ya teman-teman. Kurang lebih gambarnya begini. Ini adalah cupnya sampai ke sini. Lalu low-nya sampai ke bawah. Lalu ini ada handle-nya. Handle-nya di area sini. Nah, jadi kalau kita ukur saham INDX ini masih bisa naik lumayan. Kita coba ukur dari low yang ada di sini sampai ke area neckline. Lalu kita copy paste. Kita pindahin ke atas ke area breakout-nya. Maka bisa ada potensi naik sampai area sekitar area 640 ya. 644. Tapi harus terkonfirmasi dengan breakout dulu ya teman-teman. Kalau belum breakout kita belum bisa bilang cup and handle. Silahkan dianalisa lagi. Apabila saham ini menarik untuk di entry, silahkan diperhatikan. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham BIRD. Hari ini juga naik sangat signifikan. Naiknya kurang lebih 23%. Kalau kita lihat sebenarnya di sini ada double bottom ya teman-teman. Double bottomnya udah breakout dan dalam satu hari selesai targetnya. Kita coba ukur target kenaikannya dari low yang ada di sini sampai ke neckline. Kita copy paste. Lalu kita taruh di sini ya dalam satu hari, 2 hari lah. Udah kelar kenaikannya. Jadi untuk support terdekat ada di area 1700 sampai 1650. Untuk area support 2 ada di 1515 sampai 1480. Untuk area support 3 sekaligus area neckline dari double bottom yang udah di breakout ada di 1390 sampai 1360. Kalau misalnya kita mundur sedikit untuk saham BIRD ini BIRD, sebenarnya ada pola double bottom juga teman-teman.
Ini adalah bottom yang pertama. Jadi ada mini double bottom dan yang ini yang versi besarnya. Low-nya sampai ke area sini sekitar area 1000. Lalu ini ada satu lagi bottom yang kedua. Bottom yang kedua low-nya nggak sampai 1000. Low-nya ada di area 1100-an. Nah, kalau misalnya ini pola lanjutan, maka naiknya masih bisa jauh ya teman-teman. Untuk area support 1 itu sekaligus sebagai neckline dari double bottom yang besar. Dapat kita lihat bahwa volume hari ini tuh sangat luar biasa besar dibanding bahkan setahun ke belakang ya teman-teman. Setahun ke belakang cuman segini, lalu satu hari ini bisa sebesar ini. Jadi harusnya ini ada lanjutan kenaikannya. Target kenaikannya kita bisa ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline. Lalu kita copy paste, kita pindahkan ke atas. Naiknya masih bisa sampai berapa? Coba kita lihat. Sebentar. Sebentar dulu. Kita lihat naiknya bisa sampai area, ya bisa sampai 2400. Jadi saham BIRT ada potensi untuk naik sampai area sini ya teman-teman. Area 2400. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham AGI. Saham AGI pada perdagangan hari ini ditutup 0%. Sempat naik ke atas dengan high di 2170, tapi kemudian closingnya menurun. Saham AGI ini sebenarnya kalau kita lihat tadi bisa breakout, ada potensi cup and handle dengan gambar begini. Ini adalah cupnya sampai low-nya ada di sini dan handle-nya cuman 3 candle lalu breakout. Candle hari Jumat sebenarnya udah breakout tapi sayang false. Dan hari ini juga breakout tapi sayang false. Untuk support terdekat ada di area 1980 sampai 1930. Untuk area support 2 sekaligus area bottom dari cupnya ada di 1770 sampai 1710. Saham AGI posisinya masih uptrend, jadi kalau dekat-dekat area support boleh kita perhatikan untuk entry ya teman-teman. Lalu kita akan coba bahas dua saham semen. Yang pertama adalah SMBR. SMBR hari ini ditutup positif 9,76%. Kalau kita tarik trendline juga hari ini udah resmi breakout ya. Trendline-nya breakout dengan volume yang sangat besar. Ini kita coba lihat trendline-nya. Ya, udah berhasil breakout. Besar banget volumenya hari ini. Untuk resisten terdekat di 598. Untuk resisten berikutnya di area 700-an. Kalau boleh ngehayal, ya dilanjutin sampai resisten. Lalu koreksi sampai area support 520-500 biar jadi inverted head and shoulders. Ini kalau boleh menghayal ya teman-teman. Tapi kan semua tergantung sama market maker ya. Atau biasa kita sebut bandar. Ya ditarik sampai sini. Tapi jangan di breakout, dibiarin. Lalu dikasih koreksi. Koreksinya sampai 520-500. Jadi polanya cakep. Gini ya, kalau boleh sih begini, tapi kan nggak tahu ya teman-teman, tergantung market.
Area support terdekat di 520 sampai 500 ya teman-teman. Untuk area support berikutnya kita bisa pakai low yang ada di bawah. Kurang lebih area 460. Saham semen berikutnya yang akan kita bahas adalah SMGR. SMGR juga hari ini ditutup mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan 7%. Untuk area support terdekat ada di 6.950 sampai 6.825. Untuk support 2-nya di 6.625 sampai 6.400. Tadi kirain bakal dibikinin inverted head and shoulders-nya di sini, tapi ternyata langsung di breakout hari ini dengan volume yang raksasa. Resisten terdekat di area 7.500. Kalau misalnya koreksi sampai 6.625 6.400, ada potensi juga inverted head and shoulders. Jadi kita bisa coba koreksi kalau misalnya besok saham SMGR ini koreksi ya teman-teman. Nah, kurang lebih kalau misalnya jadinya begini sih, wah ini akan jadi bagus banget buat saham semen. Setelah sekian lama mengalami downtrend, baru beberapa hari terakhir ada pergerakan yang signifikan dengan volume yang juga besar-besar. Jadi kalau besok koreksi dekat area support 1, support 2 boleh dicicil, atau teman-teman punya cara entry yang lain juga boleh, silahkan. Kalau misalnya benar-benar begini breakout area 7.500, maka naiknya masih jauh ya teman-teman. Masih bisa naik sampai berapa kira-kira? Coba kita ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline, lalu kita copy paste, kita pindahkan ke atas. Yap, bisa sampai area sekitar 9.100 kalau misalnya polanya sempurna. Jadi saham-saham semen ada potensi ya teman-teman. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham BP. Saham BP hari ini ditutup mengalami kenaikan juga. Saham BP, kita tunggu dulu sebentar. Saham BP hari ini mengalami kenaikan yang lumayan. Marubosu besar 11,11%. Untuk area support 1 di 93 sampai 90. Untuk area support 2 di 87 sampai 85. Kalau kita lihat secara sederhana, sebenarnya ada inverted head and shoulders. Kelihatan banget polanya. Saya coba gambarkan. Ini right-nya pendek aja, lalu ini head-nya low-nya dikasih doji, lalu ini adalah right-nya cuman 3 candle juga sama kayak left. Sempat breakout tapi sayang false dan akhirnya hari ini breakout. Target kenaikannya bisa sampai area berapa? Kita bisa ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline. Kita copy paste. Lalu kita pindahkan. Sebentar kita pindahkan. Yap, bisa naik sampai area 110. Lalu untuk resisten terdekatnya di area 122. Jadi kalau mau hold boleh hold sampai area resisten, atau kalau mau cuan bungkus juga boleh. Silahkan disesuaikan lagi dengan trading plan teman-teman. Jadi total ada 6 saham yang saya bahas dan IHSG, ada saham INDX, BIRT, AGI, SMBR, SMGR, dan BP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan jual atau beli. Semua hanya ditujukan untuk analisa. Silakan teman-teman pikirkan lagi dan analisa kembali di mana area entry, di mana area exit, dan berapa banyak lot yang layak untuk kita beli.
Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk ada saham-saham yang dianalisa juga silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan coba bahas pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.